Hikmatul Ula dari STAI Miftahlul Ula, Prodi PAI 5. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori behaviorism. Teori belajar behaviorism adalah interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Nah, stimulus sendiri ini yaitu suatu tanggapan atau dorongan yang diberikan oleh guru untuk membentuk tingkah laku. Sedangkan respon ialah tanggapan atau kemampuan yang meliputi pikiran, perasaan, dan tingkah laku atau tindakan yang akan ditunjukkan oleh anak setelah adanya stimulus yang diberikan oleh guru tadi. Teori ini mengutamakan pengukuran. Sebab apa? Karena pengukuran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku dari peserta didik. Penerapan teori belajar behaviorism ini untuk mendapatkan atau memperoleh hasil yang maksimal, ada dua hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Dengan menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak ini, guru dapat memperoleh banyak manfaat. Yang pertama yaitu memperoleh gambaran yang terperinci mengenai kemampuan awal seorang anak yang nantinya bisa dijadikan bahan ajar yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, memperoleh gambaran dan jenis pengalaman yang telah dialami oleh anak atau yang telah dimiliki. Dan nanti bisa dijadikan juga sebagai bahan pembelajaran, bahan penyampaian materi yang mudah difahami oleh anak. Yang ketiga yaitu mengetahui latar belakang anak. Contohnya seperti keluarga, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengetahui tingkat kebutuhan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, serta penguasaan anak. Langkah yang kedua yaitu merencanakan materi pembelajaran, yang mana diperlukan sebuah pendekatan dalam hal ini ya. Yang pertama yaitu materi disesuaikan dengan anak. Kemudian yang kedua, anak menyesuaikan diri dengan materi. Contohnya dengan diberikan tes, entah itu tes tulis atau tes lisan. Tes tulis contohnya berupa esai, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan dua hal tadi, kemudian guru membagi dua kelompok, yaitu siswa yang sudah paham dengan siswa yang belum paham. Kemudian mencari atau membuat strategi pemecahan untuk keduanya, yaitu yang sudah paham bisa dengan diskusi, kemudian presentasikan hasil diskusinya, dan yang belum paham dijelaskan kembali secara terperinci di dalam kelas. Nah, untuk penerapan teori belajar behaviorism, selain dua hal tadi, ada penerapan lain, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang pasti ditentukan dulu ya tujuan dari pembelajarannya itu apa. Kemudian yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal dan karakteristik anak. Yang keempat, menentukan keberhasilan belajar. Dan selanjutnya, mengamati stimulus, kemudian mengamati dan menganalisis respon, kemudian memberikan penguatan, dan yang terakhir, merevisi kegiatan pembelajaran. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita pada kali ini. Jangan lupa ikuti terus video-video aku yang pastinya akan masih banyak lagi teori-teori pembelajaran yang akan kita bahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.